Latar belakang. Era persaingan global dan kompetisi semakin ketat belakangan ini. Keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis antar perusahaan sangatlah kompetitif. Perusahaan harus memiliki kemampuan dalam membedakan produknya dengan pesaing, agar mampu mengetahui kelemahan dari produk pesaing dan keunggulan dari produknya sendiri. Karena setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Samsung adalah perusahaan yang sangat terkenal oleh kalangan industri di dunia. Samsung juga sukses dalam memasuki pasar internasional, bahkan unggul dalam persaingannya. Pencapaian dari PT Samsung tidak terlepas dari perencanaan atau planning dan strategi manajemennya yang menjadi tahap paling penting untuk mencapai visi dan misi dari sebuah perusahaan. Karena sebuah perusahaan yang baik pasti memiliki tujuan yang jelas berdasarkan visi dan misi yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan perencanaan dan strategi manajemen. Pada slide ini kita akan membahas definisi Planning and Strategic Management. Planning atau perencanaan merupakan dasar dari aktivitas untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen, planning ini merupakan proses yang terpenting karena dengan membuat planning kita dapat mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, dan mengembangkan aktivitas kerja. Sementara itu, definisi manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan secara strategi dengan cara merumuskan perencanaan yang akan dicapai, menjalankan visi misi yang telah disepakati, dan melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Planning, tahap perencanaan dan perumusan strategi dalam perusahaan Samsung merupakan salah satu tahapan yang paling penting karena di sini memuat cara-cara terbaik yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan Samsung adalah Inspire the World, Create the Future. Kemudian misi yang dibawa adalah menginspirasi dunia dengan teknologi, produk, dan desain inovatif yang memperkaya kehidupan orang-orang dan berkontribusi pada masa depan yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan. Adapun tujuan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan kuantitatif dan tujuan kualitatif. Tujuan kuantitatif antara lain penjualan 500 miliar US dollar, industri IT nomor 1 dan masuk dalam top 5 dunia. Kemudian tujuan kualitatif yang pertama yaitu perusahaan yang dihormati, top 10 tempat kerja terbaik di dunia, pemimpin yang kreatif untuk membangun pasar baru, perusahaan global yang mampu menarik talenta terbaik dunia. Samsung menampilkan diri sebagai perusahaan yang sukses dalam hal menciptakan produk unggulan yang mampu bersinar di pasar global. Pencapaian tersebut karena adanya perencanaan yang matang dan Samsung selalu berfokus pada cara terbaik untuk menciptakan produk dengan hasil yang positif. Samsung selalu mempertimbangkan dengan serius untuk setiap proses pembuatan produk sehingga menjadikannya unggul dalam kualitas dan peralatan untuk bersaing di pasar global. Departemen Desain dan Pengembangan dari Samsung menerapkan banyak strategi dan prosedur yang disesuaikan dengan perubahan konsumen di seluruh dunia. Kemudian menciptakan teknologi dan desain inovatif untuk menjadi yang teratas di pasar dan menarik konsumen untuk selalu membeli produk mereka dan mencari produk terbarunya. Samsung bagi produk-produknya menjadi beberapa kategori dengan baik dan benar, sehingga Samsung tidak akan terpengaruh jika salah satu kategorinya mengalami penurunan. Memfokuskan penciptaan produk yang inovatif, mampu melayani kebutuhan masyarakat, dan membangun hidup masyarakat menjadi lebih baik dan lebih mudah karena telah ditingkatkannya sistem asisten pribadi dan kemampuan AI. Selanjutnya terdapat strategi marketing dari PT Samsung. Yang pertama adalah kerjasama dengan distributor. Strategi pemasaran Samsung berfokus pada penentuan posisi pasar yang tepat serta pembukaan perusahaan anak di berbagai negara. Yang kedua adalah analisis pasar. Samsung memiliki produk yang beragam dan inovatif, terutama berfokus pada produk-produk elektronik. Samsung selalu mengikuti perkembangan zaman dan tren serta selalu mengetahui kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah iklan. Meskipun Samsung telah memiliki nama yang besar, Samsung tetap gencar melakukan promosi, terutama dengan iklan video di televisi dan media sosial. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT. Yang pertama S atau strength, atau yang berarti kelebihan. Kelebihan dalam produk Samsung. Yang pertama,
Samsung telah memiliki brand yang sudah melekat di kalangan masyarakat. Yang kedua, inovasi produk, baik software maupun hardware yang dimiliki Samsung ini sudah diunggulkan. Yang ketiga, harga dari produk Samsung ini bervariasi dan sudah tepat sesuai dengan target yang dituju. Yang keempat, Samsung ini telah menjadi pelopor dari produk-produk atau teknologi baru. Yang kedua, terdapat weakness atau kelemahan. Karena keberagaman produk yang dimiliki oleh PT Samsung, terdapat beberapa jenis produk yang memiliki kualitas yang lebih rendah dibanding dengan produk yang lainnya. Selain itu, rilisan-rilisan Samsung sebagian besar masih berada pada range harga yang tinggi. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Pada era digital ini, permintaan pasar terhadap barang elektronik terus meningkat. Selain itu, banyak juga investor internasional yang mempercayai Samsung sebagai rekan bisnis mereka. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman bagi PT Samsung utamanya adalah mulai munculnya brand-brand kompetitor yang memiliki produk yang sama inovatifnya dan juga berkualitas tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Kesimpulan yang dapat didapatkan yaitu perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan pertumbuhan serta kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. PT Samsung merupakan salah satu perusahaan yang unggul dan memiliki pencapaian yang sangat banyak, di mana pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan perencanaan dan strategi manajemennya. Perencanaan yang dilakukan oleh PT Samsung dengan cara menyusun visi misi di mana visinya merupakan inspire the world and create the future, memiliki tujuan yang jelas, serta merencanakan produknya dengan matang dengan cara melakukan riset-riset yang dalam, serta tetap memenuhi kebutuhan konsumennya. Perusahaan Samsung juga melakukan strategi manajemen, di mana strateginya yaitu dengan cara bekerja sama dengan distributor. Setelah itu, menganalisis kebutuhan pasar, melakukan promosi dan iklan, serta memanfaatkan kelebihan perusahaan dan segala peluang yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.